Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Jiwa Miss Queen. Alia sama sekali tak yakin setelah melihat video tadi bahwa wanita-wanita tidak mengandung anak Daniel. Astaga, bocil ini. Daniel menggaruk kepalanya yang terasa gatal melihat tingkah istri kecilnya. Niat mau marahi serta mengajari istri kecilnya tentang arti pernikahan, malah Alia yang ngambek duluan sekarang. Sayang, kan udah Daddy jelasin dari awal dan kamu juga udah maafin Daddy. Tapi kenapa sekarang diungkit lagi sih? Gak ada mereka hamil, Daddy bisa jamin hal itu sama kamu. Jelas Daniel membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh Alia. Daddy mainnya aja gitu, gimana enggak? Sergah Alia yang membuat Daniel kaget saking kerasnya suara Alia. Kamu mau Daddy perlakukan seperti itu? Tanya Daniel balik pada istri kecilnya setelah cukup lama diam. Pria dewasa itu malah senyum-senyum sendiri saat pikiran kotor berdatangan di kepalanya. Alia memukul kepala Daniel saat pria dewasa itu malah berpikir, membuat Alia kesal jadinya. Hahaha, tawa meledak Daniel melihat ekspresi istri kecilnya saat ini. Udah ya sayang, Daddy capek berantem, mending kita damai, ajak Daniel. Enteng banget ya, Daddy bilang damai setelah semua yang Daddy lakukan, sanggah Alia dengan jiwa wanita yang tak mau kalahnya. Ayolah sayang, nanti Daddy ajak jalan, belanja, makan di luar, dan Daddy akan turutin semua keinginan kamu. Penawaran Daniel, demi apapun itu Daniel sangat nyaman jika bertengkar dengan istri kecilnya. Enggak, tegas Alia masih ingin ngambek dan tak mau bicara pada suaminya. Daniel mengambil dompetnya lalu mengeluarkan beberapa kartu dan memberikan pada Alia yang masih berbaring telentang tak mau menatap Daniel. Kamu boleh habisin uang Daddy sepuasnya, tapi jangan marah lagi, ucap Daniel pada Alia yang sangat senang belanja. Alia berpikir keras, inginnya sih merajuk, tapi matanya terlanjur hijau melihat 4 kartu yang suaminya sodorkan. Jiwa Miss Queen Alia meronta-ronta melihatnya. Apalagi ini di luar negeri, Alia ingin berburu brand ternama yang limited edition. Jadi, kamu ingin irit, tidak ingin menghabiskan uang suamimu? Tanya Daniel kembali akan memasukkan kartu itu ke dalam dompetnya. Mau Daddy, manja Alia mengambil kartu itu bahkan kepalanya sudah otomatis berpindah ke atas pangkuan Daniel. Daniel tersenyum lebar melihat mata istri kecilnya yang tadinya begitu cuek, sekarang berubah seperti mata panda, memandangi kartu di tangannya. Ayo Daddy, kita keluar, ajak Alia manja memeluk sebelah kaki Daniel yang dia jadikan bantal. Sebentar lagi, tunggu senja usai, ucap Daniel mengelus kepala Alia yang berbaring di pangkuannya. Ini pertama dan untuk terakhir kali Daddy dengar kamu bilang cerai sama Daddy, tegas Daniel. Kalau bilang lagi, tanya Alia iseng. Daddy beneran akan marah sama kamu, ucap Daniel yang membuat Alia terkekeh. Suaminya yang hangat itu kalau marah serem juga, lihat tatapannya aja takut. Dengar baik-baik sayang, sejujurnya Daddy beneran marah karena keputusan sesaat kamu. Daniel menatap lurus Alia yang masih berbaring di pangkuannya. Terus kenapa nggak marah? Tanya Alia manja berbaring telungkup lalu memeluk pinggang Daniel. Terus bermanja pada suaminya yang sangat dia rindukan. Bagaimana bisa Daddy marah kalau kamu manja? Manja kayak gini, percuma. Omel Daniel mengelus punggung Alia yang semakin hari semakin manja sejak hamil. Daddy tahu nggak kalau Alia tuh tiap hari pengennya dekat Daddy terus, mau manja terus dan Alia nggak bisa nahan diri. Daddy. Mau Daddy marah pun Alia tetap pengen manja. Jujur Alia yang membuat Daniel tersenyum lebar. Oh, jadi anak Daddy ini perempuan manja. Ucap Daniel mengelus perut Alia yang di pikirannya sudah terbayang anak perempuan lucu. Jadi anak kita perempuan Daddy,
Alia langsung duduk dengan mata berbinar mendengar ucapan Daniel. Kayaknya sih, tapi apapun itu Dedi seneng pokoknya punya anak. Senyum lebar Daniel yang membayangkan punya anak lucu. Emang boleh pewaris Dedi perempuan? Tanya Alia balik. Ya bolehlah, kenapa tidak? Pernyataan valid Daniel, baginya anak itu sama saja. Alia pikir Dedi bedain anak nanti, tuduh Alia. Daniel mencubit pipi Alia. Sakit Dedi, rengek Alia yang masih sibuk memainkan kartu di tangannya. Bagi Dedi anak itu perempuan atau laki sama aja, Dedi tetap sayang, pernyataan valid Daniel. Ya udah Dedi siap sebentar. Daniel bangun begitu mendengar bodyguardnya mengetuk pintu. 10 menit kemudian Daniel sudah siap dengan pakaian kasualnya. Loh Al, Dedi udah siap loh, ucap Daniel yang tengah merapikan lengan kemejanya pada Alia yang masih berbaring di atas ranjang. Dedi ini ada isinya kan? Tanya Alia duduk di tengah ranjang menatap kartu di tangannya dan Daniel bergantian. Daniel melempar Alia dengan bantal sofa membuat bocil itu tertawa keras. Kau pikir aku semiskin itu sampai memberi istriku kartu yang uangnya sedikit, jawab Daniel yang duduk di sofa memakai sepatunya. Berapa isinya? Tanya Alia mengangkat alisnya. Tanpa limit sayangku, jawab Daniel dengan lembut mencoba sabar. Alia turun dari ranjang dengan cepat, lalu berlari mendarat di punggung Daniel yang sudah berdiri itu. Sayang jatuh, tegur Daniel segera menopang tubuh Alia. Ayo pergi, bisik manja Alia dekat telinga Daniel. Sesampai di pusat kota Alia dan Daniel berjalan bergandengan di tengah keramaian. Dedi, senang Alia kegirangan menikmati suasana malam yang sangat indah di pusat kota. Kamu senang sayang? Senyum hangat Daniel memeluk istri kecilnya yang berjalan di sampingnya bahkan mengecup berulang kali. Belum, jawab Alia dengan senyum yang tiba-tiba hilang. Loh kenapa? Tanya Daniel balik berhenti berjalan. Mana senang diajak jalan doang, Alia kan mau belanja, cemberut Alia yang membuat Daniel tertawa spontan. Astaga, bocil ini, gemas Daniel mengacak rambut Alia lalu segera mengajaknya ke pusat perbelanjaan. Mau beli apa? Tanya Daniel begitu mereka sampai di pintu masuk mall. Tas, ucapan singkat Alia, tapi detik berikutnya Alia sudah berlari menuju branded bag shop melihat dan mencari tas incarannya. Daniel menemani istri kecilnya menelusuri setiap tas yang dipajang sampai Alia berhenti berjalan dan meminta pelayan toko mengambilkan tas yang disukainya. Dadih ini boleh? Tanya Alia memegang tas itu dan saat Daniel mengangguk Alia malah mendekatinya dan melihatkan label harga. Daniel tersenyum lebar melihat Alia yang ditunjukkan istri kecilnya atas barang keinginannya. Boleh sayang, pilihlah. Mau yang mana lagi? Ucap Daniel mengelus kepala Alia. Alia menepuk jidatnya, dia seolah lupa siapa suaminya kalau cuma tas setengah meter tak akan ada apa-apanya.
Alia berbelanja sepuasnya sampai dia lelah dan berakhir tertidur di pangkuan suaminya. Udah lelah sekali kamu sayang. Senyum gemas Daniel menidurkan Alia di ranjang begitu sampai di hotel. Daniel menyingkap baju Alia lalu mengelus perut istrinya. Selain manja, anak Dedi juga senang belanja. Kekeh Daniel melihat Alia yang sibuk berbelanja sampai kelelahan. Harus kuat ya nak sampai lahir, biar kita bisa main bareng, ucap Daniel yang sekarang mulai waspada mengingat istri kecilnya masih sangat labil. Alia benar tak mengerti seputar kehamilan, sehingga Daniel harus mengajarkan Alia dari hal kecil sekalipun. Dan itu jugalah yang membuat Daniel takut jika suatu saat istri kecilnya melakukan kesalahan yang bisa berakibat fatal untuk bayi mereka. Sehingga Daniel memutuskan akan menjaga istrinya secara full-time, dan peristiwa semalam cukup menjadi pelajaran berharga bagi Daniel. Ternyata sebegitu menyiksa tanpa kehadiran Alia di hidupnya, sampai tidur pun dia tak bisa. Sejauh itulah Alia masuk ke dalam kehidupannya. Apa kau tahu sayang, Dedi nggak bisa tidur tanpa kamu, ucap Daniel segera berbaring dan membawa Alia masuk ke pelukannya. Dedi, Alia terbangun saat merasakan sesak lantaran pelukan Daniel yang begitu erat. Apa sayang? Jawab Daniel hangat melonggarkan pelukannya lalu menatap Alia yang sudah bangun. Sesak Dedi, komplain Alia. Duh, maaf ya sayang, Daniel terlalu rindu sampai memeluk istrinya terlalu erat. Dedi kenapa? Tanya Alia mendongak menatap Daniel yang matanya terlihat sendu di tengah malam. Dedi takut kamu tinggalkan lagi Al. Bahkan sedetik pun tak ada ketenangan dalam diri Dedi selama kamu bersama Jack. Jujur Daniel yang merasa serba salah dalam kondisi kemarin. Udah jangan difikirkan lagi ayok bobok udah malam, ucap Alia mengelus kepala Daniel seperti anak kecil. Al Dedi serius, rengek Daniel saat istrinya malah tidak menanggapi dan menyuruh Daniel tidur. Mata hangat Alia menatap suaminya berulang kali lalu bocil itu terkekeh sendiri sampai suaminya merajuk karena terus dia tertawai. Nggak mau Dedi. Bicara sama kamu lagi, sebal Daniel tidur memunggungi Alia. Alia memeluk Daniel dari belakang dan tangan nakalnya mulai bergerilya ke sana kemari mengekspos tubuh Daniel yang hanya tertutup kaos putih. Gak, Daniel menepis tangan Alia yang akan masuk ke dalam bajunya. Alia yang mendapat perlakuan seperti itu terdiam lalu tak lagi mengganggu Daniel, dia memeluk Daniel saja dari belakang lalu kembali memejamkan mata. Beberapa menit sudah berlalu Daniel sama sekali tidak memejamkan mata, selain tidak nyaman Daniel juga merasa berdosa telah menolak sentuhan istri kecilnya. Padahal tadi Daniel menolak sentuhan Alia itu hanya spontanitas dari rasa sebal, bukan bermaksud tidak membiarkan Alia menyentuhnya. Daniel semakin merasa berdosa dan salah saat tak lagi merasakan pergerakan Alia di punggungnya. Apakah Alia tersinggung dengan penolakannya? Sementara Alia yang berada di balik punggung Daniel senyum-senyum walaupun matanya terpejam, dia sedang membayangkan bayi kecilnya.
Al, panggil Daniel yang membuat Alia terkejut dan dengan cepat melepaskan pelukannya. Daniel berbalik dengan cepat menghadap istri kecilnya lalu memeluk Alia. Sayang, maafin Dedi. Bukan Dedi nolak sentuhan kamu, tapi tadi itu hanya ucapan Daniel belum selesai Alia sudah menyambung. Hanya apa? Tanya Alia dengan galak menatap Daniel datar. Menyadari suaminya yang tengah merasa bersalah, tentu Alia memanfaatkan kesempatan. Apa Alia udah nggak boleh sentuh Dedi lagi? Tanya Alia dengan lirih seolah dia merasa sakit dengan penolakan Daniel barusan. Sayang, nggak ada gitu. Kamu boleh sentuh Dedi, itu hak kamu, jawab Daniel yang memang benar merasa bersalah. Karena tak seharusnya dia menepis tangan Alia yang ingin menyentuh tubuhnya. Boleh sayang, sentuhlah, ucap Daniel sambil melepas bajunya lalu memeluk Alia kembali. Alia menarik selimut agar Daniel tidak dingin lalu memulai aktivitasnya. Dedi cuma kesal. Ngomong tapi nggak kamu dengerin, ucap Daniel dengan suara tertahan saat tangan nakal Alia semakin menggerayangi tubuhnya. Alia dengar, jawab Alia yang masih sibuk menempelkan pipinya di otot kenyal Daniel. Terus kenapa kamu suruh Dedi tidur? Jawab Daniel dengan suara rada manja. Ya kan, udah malam, jawab Alia santai tapi. Sayang, kenapa digigit? Nyeri. Daniel memegang kepala Alia. Hehehe, gemes Daddy, ucap Alia tanpa rasa bersalah. Daniel memegang pipi Alia menatap mata Alia yang semakin hari semakin manja dan nakal. Dedi, ayo main, ajak Alia yang sangat menikmati posisi itu. Daniel tertawa spontan mendengar istri kecilnya. Udah berani minta sekarang? Senyum menggoda Daniel dengan pikiran berbahayanya. Ayo Dedi, mumpung di hotel sekali, kali menikmati suasana, ajak Alia langsung duduk dengan semangat. Bersambung.